Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta satu perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Halo teman-teman semuanya, Rangers UNAN, mahasiswa UNAN, dan juga penonton setia YouTube BEM KM UNAN. Jadi pada kali ini kembali bersama kita, bagaimana nanti kita coba diskusi yang segmen ini kita beri nama dengan Ruang Akal Sehat. Ya, ini merespon dari bagaimana Gen Z, saya pun juga Gen Z, rebahan, hobi, dan juga mageran, ya ketika kita coba bikin ruang-ruang diskusi, itu ternyata yang hadir tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, segmen ini, bagaimana kita bisa mendatangi teman-teman walau sedang rebahan di kamarnya, walaupun sedang menunggu ataupun duduk di Trans Padang, di kereta api, bisa sambil dengar pembicaraan ini, diskusi ini. Jadi ruang nama segmentasi ini ruang akal sehat yang akan tayang di YouTube BEM KM UNAN akan kita lanjutkan, masifkan sampai part-part sekian, teman-teman. Jadi itu ruang akal sehat untuk segmen kali ini. Lalu izin saya selaku host ya, Firdaus juga di BEM UNAN menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM KM UNAN 2024 Kabinet Akselerasi Perubahan. Ya. Dan nanti dari ruang akal sehat ini kita akan mendatangkan gestar, narasumber ataupun bicara yang bisa share kepada teman-teman semuanya perihal ide, gagasan, merespon isu, fenomena atau cerita hidup yang barangkali dari semua itu ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman semuanya, dan langsung saja kita sudah kedatangan seorang gestar luar biasa, jauh-jauh kita datangkan dari Solo Raya, dari Surakarta, yakninya Mas Lukman. Halo, Mas Lukman. Halo Bang Firdaus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali ke Padang? Pertama kali ke Padang ya, sudah Pertama kali ke Padang. hari ke-5 di Padang. Hari kelima? Hari ke-5. Siap, nanti kita mintakan ya, sudah ngapain aja sih Mas Lukman selama di Padang, selama di Sumbar? Ke UNAN juga pertama kali ya? Ke UNAN pertama kali. Nah, pertama kali juga. Jadi teman-teman semuanya, untuk kita kemarin juga minta ke Mas Lukman kira-kira kurikulum vitae dari Mas Lukman. Saya izin membacakan teman-teman agar nantinya membuat teman-teman tertarik mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Lukman sampai akhir video ini. Jadi Mas Lukman itu mahasiswa dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Ya, angkatan masuknya 2021 dan sekarang juga sebagai Wakil Presiden BEM UNS tahun 2024. Nama kabinetnya Oasis Makna. Ya. Lalu juga beliau banyak mendapatkan prestasi juga penghargaan teman-teman. Nah ini yang nanti kita akan diskusi panjang. Banyak dari mahasiswa yang sering kita temui di lapangan. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara prestasi dengan organisasi. Prestasi dalam artian lomba dan lain-lain ya. Karena makna prestasi tidak sekecil juara 1, 2, 3. Teman-teman yang bisnis laku di mana-mana banyak cabangnya itu juga prestasi. Teman-teman menjadi ketua pelaksana panitia apapun yang itu sukses, itu juga sebuah prestasi. Jadi prestasi tidak sekecil itu. Prestasi beliau pernah sebagai mahasiswa berprestasi FIB UNS tahun 2024. Lalu juga ada award beasiswa Rumah Kepemimpinan. Peserta terbaik 3 nasional Rumah Kepemimpinan tahun 2023. Pernah juara lomba karya tulis ilmiah, juara 1 di Permadiksi UIN Suskaryau, juara 3 lomba karya tulis. Ini juara karya tulis lumayan banyak ya Mas ya. Lalu ada finalis temu ilmiah tim diksi di Mataram Lombok ya. Lalu kalau riwayat organisasi yaitu tadi di BEM UNS, sebelum wakil presiden juga pernah staf Kementerian Sosial Masyarakat BEM UNS kawan-kawan.
di tahun 2022. Dan habis itu juga pernah sebagai Kabid Kaderisasi Syiar Kegiatan Islam FIB UNS tahun 2023. Itu kawan-kawan untuk bagaimana track record dari Mas Lukman yang pada hari ini kita akan bedah juga. Tapi sebelum itu kita minta bagaimana pengalaman Mas Lukman pertama kali ke Padang, first impression dan lain-lain. Mungkin sebelum menjawab itu boleh Mas nanti perkenalkan lagi apa yang sekiranya belum tadi saya sampaikan, sehingga itu menjadi validasi kawan-kawan untuk bagaimana harus mendengarkan Mas Lukman sampai habis. Itu Mas Lukman. Oke, baik, terima kasih Bang Firdaus, izin menyapa teman-teman Rangers ya, Teman-teman Rangers. teman-teman Rangers, keluarga mahasiswa Universitas Andalas dimanapun teman-teman berada hari ini ya. Entah yang hari ini sedang rebahan nonton di kasur di kosnya masing-masing ataupun yang masih di jalan dan dimanapun teman-teman berada. Izin memperkenalkan diri Bang Firdaus dan juga teman-teman semua. Nama saya Lukman ya, Lukman aja. Lukman aja. Nggak ada nama panjangnya. Oke. Oke, nama saya Lukman, terus dari Universitas 11 Maret ya. Dan tadi sudah disebutkan Bang Firdaus, amanah hari ini sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNS tahun 2024 dan juga di tahun yang sama pula alhamdulillah kan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi FIB UNS tahun 2024 juga. Dan ini teman-teman Rangers ya, ini sudah hari kelima saya di Padang dan selalu ya Minang atau Sumatera Barat ataupun ya khususnya di Padang ya. Ketika saya hadir di sini dengan apa yang saya pikirkan tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi waktu itu izin bercerita juga ya Bang Firdaus dan juga teman-teman semua. Kalau boleh cerita saya itu menuliskan mimpi saya mengunjungi Minangkabau, mengunjungi Sumatera Barat dan mengunjungi Kota Padang itu sudah sejak tahun 2022. Jadi waktu itu semester kedua masuk kuliah, kemudian di saat itu pula saya banyak membaca, melihat dan juga mendapatkan cerita gitu ya tentang tokoh-tokoh yang ada dari Minang gitu ya. Tokoh-tokoh Minang seperti Muhammad Yamin, seperti Muhammad Hatta, Buya Hamka, Syarfuddin Prawinegara dan tokoh-tokoh lain gitu ya. Dari situ saya membaca biografinya dan saya melihat dan pasti semua sepakat gitu ya bahwa orang-orang Minang ya khususnya punya semangat juang yang tinggi dan juga punya kontribusi dan juga peran dalam merawat kedaulatan dan juga memperjuangkan kemerdekaan waktu itu gitu. Sehingga dari situ saya banyak membaca nih kebudayaan-kebudayaan di Minangkabau dan ternyata ya ketika sampai di Padang sama ya ekspektasinya saya ya. Orang-orangnya ramah, kemudian juga masakannya ternyata juga enak gitu ya. Itu yang first impression di Padang dan ya seperti itu kondisi bentang alamnya juga sangat luar biasa ya. Ini saya hari kelima dan 3 hari terakhir ini hujan ya Bang ya dan juga teman-teman semua. Jadi selalu menarik lah kalau kita bicara soal Minang dan di Padang ini khususnya. Lalu untuk makanan tadi dari Mas berarti cocok ya, karena saya sering melihat kawan-kawan dari Jawa kalau misalnya ke Sumatera terutama ke Minang, ini kayaknya banyak minyak atau banyak Iya, gulai apalah gitu, kuah-kuah, banyak santan sehingga gitu. kayak apa namanya, enek entah apa gitu ya. Itu sering disampaikan kawan-kawan di Jawa karena mungkin tidak sesuai dengan keseharian Selera gitu, kawan-kawan di betul. Jawa. Nah dari Mas sudah sampai di tahap itu atau masih belum atau mungkin nggak akan sampai di tahap itu gitu? Ya karena masih 5 hari ya teman-teman semua udah Heeh, merasakan beberapa makanan Minang gitu ya. heeh. Lontong gulai, nasi rendang, dan juga sate Padang dan berbagai olahan-olahan lain. Kalau menurut saya masih cocok gitu ya, karena masih 5 hari mungkin ya. Masih 5 Tapi hari. memang betul gitu ya, banyak santan, Ah, ya banyak banyak minyak santan gitu ya, ya. banyak santan. Tapi secara rasa mungkin cocok gitu ya, karena Siap. ya kerasa selalu bisa enak saja gitu. Mungkin, hati-hati juga Mas, karena kalau udah cocok bisa jadi nanti Mas menjadi orang Minang, Aduh, nggak pulang ke Solo nanti. pulang ke Solo atau dapat, jodoh orang Minang, biasanya seperti itu cerita di lapangan. Oke Mas, itu teman-teman, jadi Mas Lukman, ada kegiatan lomba juga Mas ya di Betul. UNAN, sehingga ya kita minta waktu Mas Lukman untuk sharing-sharing ke kita, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya itu, kita minta bagaimana nanti dari Mas Lukman, tadi seperti yang sudah kita spill ya, Mas Lukman aktif di organisasi, lomba juga banyak,
ikut, dan terpilih menjadi mahasiswa berprestasi juga di FIB UNS gitu kan. Nah, itu yang sering menjadi dilema di mahasiswa UNAN terutama yang sering ditemui di lapangan. Kayaknya nggak susah sih atau, nggak mungkin ketika aktif organisasi kita juga, Bisa bisa banyak, berprestasi. lomba, menang lomba ini itu dan lain-lain gitu. Nah, kita ingin apakah itu sebuah rumor yang betul atau sebenarnya tidak? Nah, mungkin dari perspektifnya Mas Lukman, bagaimana menanggapi hal ini gitu ya, biar dari kawan-kawan dari Rangers ataupun kawan-kawan yang nonton, kita bisa mendapatkan pencerahan, Mmm, ternyata bisa kok kita aktif organisasi. Karena menurut saya, organisasi kita nggak akan bisa lepas, iya, karena manusia itu makhluk sosial. Dalam artian kita susah untuk sendiri, kita tetap akan butuh orang lain. Dan selama kita masih punya konsep seperti itu, kita akan selalu butuh organisasi. betul Kita butuh kelompok, kita butuh komunitas untuk saling membantu satu sama lain. betul. Dan oleh karena itu saya merasa untuk berorganisasi setiap manusia itu tidak punya pilihan selain harus berorganisasi. Pun kita bernegara itu juga organisasi, mungkin dalam cakupan ya Lebih lebih luas. luas negara. Pun se-dunia kita juga ada PBB, United Nation, ya itu juga organisasi yang konsepnya mirip-mirip lah teman-teman. Sehingga kita tidak bisa lepas dari organisasi. Nah, cuman bagaimana Mas menanggapi, problem di lapangan yang sering stigmanya itu beredar, nggak bisa kalau kita aktif organisasi, kita nggak bisa aktif juga di Mmm. lomba-lomba dan lain-lain. Boleh Mas Oke, Lukman? baik. Makasih Bang Firdaus dan, teman-teman Rangers ya, teman-teman program mahasiswa Universitas Andalas. Memang betul gitu ya, rumor tersebut di banyak tempat, banyak daerah dan saya rasa semua kampus, akan ada isu ataupun rumor tersebut, tetapi memang itu juga yang saya rasakan waktu dulu pertama kali masuk kampus ya, tahun 2021 sebagai mahasiswa baru. Melihat sepertinya di kampus ini sudah padat gitu ya, SKS-nya juga padat, apalagi semester-semester awal, kemudian ditambah organisasi lagi, ditambah belum juga tugas-tugas kita di luar, tugas-tugas kita sebagai anggota keluarga di masyarakat dan semacamnya gitu. Itu terlihat penuh gitu ya teman-teman semua. Tetapi memang, dalam hal ini saya banyak belajar gitu ya, apalagi waktu mendapatkan beasiswa rumah kepemimpinan ya, salah satu, beasiswa juga. Nah dari situ, eee, guru saya atau mentor saya mengatakan, bahwa cobalah dobrak, berbagai pintu gitu ya. Mendobrak berbagai pintu itu artinya apa? Bahwa kita harus, dipaksa mencoba gitu ya, memaksakan diri untuk mencoba banyak segmen, banyak sisi, banyak dimensi ketika kita menjadi mahasiswa. Karena gini ya Bang Firdaus dan teman-teman semua, mungkin umur kita hidup di kampus ya, atau umur kita berkuliah kan terbatas gitu ya. Idealnya 4 tahun, kalaupun lambat 5 tahun paling gitu ya. Nah, waktu 4 tahun atau 5 tahun ya di, 8 semester atau 10 semester gitu ya paling mentok, itu sangat terbatas gitu ya. Artinya, dari sini pun hari ini gitu ya, saya merasa bahwa, wah ternyata ini begitu cepat gitu ya. 4 tahun itu begitu cepat sehingga, akan sangat rugi gitu ya ketika kita nggak mau nyoba banyak pintu ini tadi gitu ya. Nah pintu ini maksudnya apa? Dimensi-dimensi, ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan sebagai, diri kita statusnya sebagai seorang mahasiswa begitu ya. Artinya tadi ada ranah organisasi, ada ranah, keilmiahan, semisal ikut prestasi, ada juga ranah kewirausahaan, dan ranah-ranah yang lain. Di sosial kemasyarakatan juga ada forum-forum seperti itu. Jadi di dimensi-dimensi ini gitu ya, saya memaksa diri saya untuk harus masuk semua begitu ya. Artinya harus mencoba semua. Nah dalam hal ini, saya berpikiran bahwa limit saya sampai mana gitu ya teman-teman, limit atau batas saya sampai mana. Misal saya berorganisasi gitu ya, puncak karir saya di organisasi itu sampai mana begitu. Oh ternyata hari ini, diamani sebagai wakil presiden gitu ya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini puncak ataukah masih ada lagi ataukah yang lain semacamnya kayak gitu. Kemudian dari ranah, akademik misalnya ya, ranah akademik, oh kuliah saya selama 7 semester ini gitu ya, mencapai IPK 3 koma sekian misalnya. Nah saya nggak tahu, apakah itu maksimal ataukah nanti turun ataukah nanti naik lagi gitu ya. Artinya keberjalanan selama, berkuliah itu pasti juga ada, batasnya dan yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana kita sampai batas-batas tersebut. Tentu artinya dengan mengoptimalkan apa yang kita punya begitu ya, Bang Firdaus dan juga teman-teman. Belum lagi ranah-ranah non akademik seperti misalnya organisasi di luar kampus misalnya ya,
yang sifatnya, minat dan bakat ataupun juga kompetisi ya tadi penghargaan dan semacamnya. Lomba tuh saya hari ini juga tadi ya, sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Budaya, tentu saya juga mencoba gitu ya, penghargaan atau kompetisi yang saya ikuti dan juara itu sejauh mana gitu. Nah itu kemudian yang saya pikirkan dari awal sehingga saya mau, banyak mencoba di ranah-ranah pintu ini. Sejauh mana limit saya atau mentok saya, di masing-masing pintu ini gitu. Nah ternyata ya di segmen-segmen itu tadi sejauh itu. Nah kemudian juga, tadi apa ya, ada asumsi bahwa emang bisa gitu ya, emang bisa ini seimbang gitu ya. Organisasi dan juga prestasi apakah bisa, seimbang? Karena teman-teman jauh pasti melihat gitu ya orang-orang yang lebih dari saya gitu ya, orang-orang yang berprestasi, tapi karir organisasinya juga bagus dan juga punya impact ke masyarakat seperti itu. Artinya berarti ada dan bisa gitu ya. Tapi memang, tentu kita sebagai manusia ini punya kapasitas yang ada limitnya, terbatas gitu ya Bang ya, dari segi tenaga, pikiran dan juga waktu. Makanya, ketika dihadapkan pada 2 hal gitu ya, prestasi atau organisasi, ini sebenarnya 2 hal yang sama-sama baik gitu ya. Baik dalam artian membentuk karakter kita, baik dalam artian, membangun value dalam diri kita gitu. Sehingga jangan sampai ini ditubrukkan gitu ya, saya memilih prestasi saja, saya memilih organisasi saja gitu, enggak. Tapi ketika dihadapkan 2 hal ini, kita ambil semuanya, tapi pasti ada yang dikorbankan. Nah, dalam hal ini apa yang dikorbankan? Yaitu waktu tidur, waktu istirahat, waktu main gitu ya, mengorbankan pikiran juga yang artinya, ruang ataupun waktu untuk belajar tuh lebih banyak, mengorbankan waktu main yang artinya kita merelakan diri kita untuk tidak bersenang-senang dulu, meskipun itu juga tetap ada porsinya ya teman-teman semua, jangan sampai stres gitu ya. Artinya itu tadi yang dikorbankan, waktu tidur, waktu istirahat gitu ya. Dan juga mungkin, uang gitu ya ketika kita mau mencoba banyak hal, berpergian itu juga tentu butuh biaya juga gitu ya. Tapi saya berpikiran bahwa, apa yang saya keluarkan gitu ya, itu akan mendapatkan pengalaman yang itu tidak bisa dibayar dengan apapun gitu ya. Menjadi seorang, yang beramanah di BEM misalnya ya, seperti Bang Firdaus jadi presiden, atau teman-teman semua yang juga beramanah di fakultasnya masing-masing misalnya, dan juga menjadi berprestasi ya, ikut lomba kemana gitu. Itu pengalaman yang tentu akan semakin, menambah value teman-teman semua gitu ya. Dan itu nggak akan bisa kita rasakan ketika sudah nantinya lulus, begitu ya. Artinya ini adalah satu privilege gitu ya, status mahasiswa itu sebagai privilege yang perlu teman-teman manfaatkan gitu ya. Karena tentu pasti akan beda gitu ya ketika status kita mahasiswa, ketika nantinya sudah lulus gitu ya. Masyarakat akan lebih membuka ruang, bahkan ketika kita dialog dengan pejabat publik, dengan, tokoh masyarakat gitu ya, pasti akan dibukakan lebih ruang lebih terbuka gitu ya, ketika kita masih menjadi mahasiswa. Ketika nanti kita lulus misalnya dan belum jadi apa-apa misalnya, mohon maaf ya. Nah itu pasti tidak akan terlalu terbuka gitu, sehingga teman-teman perlu memanfaatkan privilege atau hak istimewa ya, status sebagai mahasiswa ini, dalam kurun waktu ya 4 tahun ini gitu. Dengan tadi, mencoba banyak pintu, mendobrak bagaimana banyak pintu ini tadi. Oh di prestasi, limit saya sampai sini nih gitu ya, sebagai mahasiswa berprestasi di fakultas misalnya. Atau di kewirausahaan, saya udah, nyoba wirausaha misalnya sampai buka 2 cabang di satu kota gitu. Dan itu berarti limit kita di situ, karena maksimal kita di situ. Nah, maka teman-teman semua adalah, punya tugas gitu ya untuk mencari tahu gitu ya, di ranah akademik kita limitnya sampai mana, karir organisasi limitnya sampai mana, kewirausahaan sampai mana, dan juga misalnya teman-teman punya hobi gitu ya, hobinya ini karirnya tuh sampai mana gitu, pencapaiannya sampai mana, seperti itu, Bang. Jadi ya tadi ya sekali lagi, ini bukan 2 hal yang perlu ditabrakkan, tetapi sebagai manusia kita perlu mengorbankan apa, ya tadi, saya memilih untuk mengorbankan waktu tidur, waktu istirahat, meskipun dalam berjalannya nanti itu tetap ada porsi, tetap ada ruang, karena ya kita sebagai manusia juga ada capeknya, seperti itu. Siap, menarik teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Mas Lukman, Wakil Presiden BEM UNS ya. Bagaimana keseharian, bagaimana track record sebelum, sebelum menjadi mahasiswa berprestasi dan lain-lainnya. Dan perihal tadi kenapa dari mahasiswa itu harus memaksimalkan 4 tahun selama berkuliah. Karena kalau teman-teman itu setiap pamflet lomba dan lain-lain ya, itu kan ada syarat mahasiswa aktif. Iya betul. Jadi kalau ke teman-teman itu sudah tidak mahasiswa,
Udah nggak bisa teman-teman ikut. sudah nggak eligible lagi untuk mengikuti, Betul. perlombaan kah dan kegiatan, Artinya dan kehilangan kesempatan itu gitu. kehilangan kesempatan itu, teman-teman. Dan oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan Mas Lukman, kita harus memaksimalkan sampai mana batas kita, dan dirasa kita tahu sampai mana batas-batasan itu. Betul. Dan kalau kata saya lupa ini kata Buya Hamka atau siapa, Mas Lukman, sungguh malang, ketika otak yang cemerlang itu menjadi budak Tidak bagi bagi tubuh tubuh yang yang malas. malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman seperti itu. Teman-teman harusnya masih punya tenaga untuk nge-push ini dan lain-lain, tapi teman-teman malah mendahulukan ini. Dan juga ini akan berkaitan dengan manajemen prioritas. Betul. Saya juga pernah mendengar kalimat seperti, waktu kita terbatas, tugas kita melebihi waktu yang kita Betul. punya. Ya, sehingga kita perlu memanage prioritas, memanage waktu, memanage Mungkin. nafsu mungkin juga. Ya, ini harusnya nggak dilakuin. Nah, jangan teman-teman lakuin. Ada teori Eisenhower ya, Iya. yang ini penting mendesak, yang ini Penting tapi dia tidak mendesak. penting tapi nggak mendesak. Yang ya kalau teman-teman yang sering ikut pelatihan tentang manajemen waktu itu akan langganan disampaikan, teman-teman. Bagaimana kalau penting mendesak itu berarti harus dilakukan saat itu juga. Kalau semisalnya dia penting namun tidak mendesak, ya silahkan Dinomorduakan begitu. bukan nomor dua kan, tapi disuruh orang lain. Oh gitu. Bukan, penting dan tidak mendesak itu dijadwalkan. Hmm. Kapan? Tapi kalau dia mendesak tapi tidak penting, silahkan diwakilkan. Suruh orang lain, tapi Ya, jangan suruh orang mewakili terus gitu kan. Keenakan pula nanti si ketua dan lain-lain kan kalau misal dia ketua. Lalu yang terakhir dan tidak penting dan tidak mendesak. Itu ada kuadran itu, dan itu harus teman-teman hapus. Ya, saya menyerahkan itu kepada kawan-kawan. Apa kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak? Kalau dikatakan main game itu tidak penting dan tidak mendesak, saya juga nggak berani, Mas. Oke. Karena bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dia refreshing Betul. dari Doping stres. keseharian. Tapi saya berpesan kepada kawan-kawan, jangan berlebihan. Betul. Karena segala sesuatu, saya yakin teman-teman sepakat, segala sesuatu yang berlebihan itu Tidak tidak baik. Dan ada porsinya Ya. masing-masing begitu. Belajar yang berlebihan pun tidak baik, Mas. Betul. Ikut organisasi berlebihan pun nggak baik. Tidak baik. Apapun itu nggak baik yang namanya berlebihan. Kenapa tidak baik? Karena makna berlebihan itu sebenarnya udah jelek. Makna berlebihan itu nggak baik. Ya, itu yang saya pahami, teman-teman. Ya, mungkin itu Mas Lukman yang sering ditanyakan juga, yang penasaran. Setiap tentu saya juga sebagai presiden mahasiswa ketika bertemu sama maba-maba mungkin atau teman-teman yang jarang atau aktif, mungkin dilabeli aktivis lah kan, yang aktif ini itu dan lain-lain, sering ditanyakan itu, ini gimana sih cara bagi waktunya? Bagi waktu. Bagaimana sih cara memanage ini itu dan lain-lain, memanage tenaga, karena tenaga kita terbatas ya, seperti Mas Betul. Lukman sampaikan tadi. Jadi bagaimana cara mengatur itu? Kalau orang bilang dari 24 jam itu ngapain aja sih per jam Ya. per jamnya? Oke. Berapa tidur, jam berapa bangun, sampai tidur lagi jam berapa, mengatur stamina, semangat, itu kan juga penting, Mas. Oke. Oke, baik, teman-teman keluarga mahasiswa Universitas Andalas ya, dan juga pemirsa nih, terkait dengan bagaimana kita memanajemen agenda begini ya, Mas, ya. Saya lebih suka menyebutnya manajemen agenda gitu, karena kalau memanajemen waktu udah nggak bisa tuh, waktu tuh udah mutlak gitu ya, udah absolut 24 jam sehari, seminggu 7 hari gitu ya. Nggak mungkin kita sebagai manusia bisa mengubah sehari misalnya menjadi 27 jam, 28 jam tuh nggak bisa. Seminggu juga 7 hari, nggak bisa dilebihin 8 hari, 9 hari dan semacamnya. Sehingga tadi ya sepakat bahwa memang waktu terbatas, kemudian tenaga juga terbatas, sehingga yang perlu kita manajemen atau kita atur adalah agenda kita, begitu ya, Bang, ya, mengatur agenda. Dan selalu ya pertanyaan seperti ini banyak saya temukan juga gitu ya ketika diminta untuk menjadi narasumber di berbagai tempat gitu ya. Dan untuk menjawab ini gitu ya, saya kembalikan ke teman-teman semua bahwa saya ingin menyadarkan gitu ya bahwa di dalam diri kita gitu ya, kita itu punya kewajiban dan punya hak gitu ya. Maka teman-teman harus tahu tuh gitu ya, posisi kita di setiap dimensi, di setiap fase itu sebagai apa gitu ya. Misalnya saya ingin meminta teman-teman semua untuk berefleksi gitu ya, bahwa hari ini apa sih status kita? Pertama, status kita sebagai seorang mahasiswa misalnya.
Nah, dalam konteks ini tentu kita punya kewajiban dalam belajar, dalam berkuliah, dalam, eee, berinteraksi dengan dosen gitu ya, itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita tunaikan. Ada hak-hak orang lain yang perlu kita tunaikan dalam konteks status kita sebagai seorang mahasiswa. Itu sebagai seorang mahasiswa misalnya. Kemudian yang kedua, status kita sebagai seorang anak, bagi kedua orang tua gitu ya. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita berbakti, kemudian juga menjalankan amanah-amanah yang mereka titipkan. Artinya dalam hal ini amanah untuk berkuliah, amanah untuk belajar, untuk mengedepankan akademik dan semacamnya kayak gitu. Itu berarti, kewajiban yang kita lakukan karena itu haknya mereka gitu ya. Nah itu yang kedua. Misalnya yang ketiga adalah, status kita sebagai seorang hamba. Nah ini perlu mendapatkan ruang juga gitu ya, karena kewajiban kita sebagai seorang hamba tentu beribadah, kemudian, mempertahankan keimanan kita misalnya kayak gitu. Nah itu kan haknya Allah gitu ya, haknya Allah untuk, kita ibadahi gitu. Sehingga kalau, hak-hak tadi nggak kita penuhi, hak kita sebagai, kewajiban kita sebagai mahasiswa, artinya hak orang lain nggak kita penuhi, hak orang tua kita nggak kita penuhi, apalagi hak Allah nggak kita penuhi, pasti sudah bisa dipastikan hidup kita tidak seimbang, gitu. Itu baru 3 status, belum lagi status kita sebagai seorang, misalnya kepala bidang di satu organisasi misalnya, sebagai staf, atau belum lagi kewajiban kita sebagai seorang individu di tengah-tengah masyarakat, sebagai seorang warga negara, dan semacamnya gitu. Sehingga dalam hal ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa pahami dulu gitu ya, ngertiin dulu status kita itu apa dan di mana kayak gitu. Artinya ketika kita sudah memahami itu, ada kewajiban yang kita jalankan, ada hak-hak orang lain yang kita tunaikan. Nah, setelah itu berarti tadi Mas, masuk ke poin kedua gitu ya Bang ya, yaitu kita bisa menentukan skala prioritas. Mana yang kiranya penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, ataupun tidak penting dan juga tidak mendesak gitu. Itu, saya kembalikan ke teman-teman semua bahwa agenda kita atau kewajiban kita itu masuk kuadran yang mana, kayak gitu. Nah itu yang, kedua. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan tools-tools yang hari ini ada gitu ya. Misalnya sekadar teman-teman, menuliskan to do list harian gitu ya, atau to do list, pekanan dan juga bulanan bahkan gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita, karena pasti kita sebagai manusia itu disifati oleh Allah dengan sifat pelupa gitu ya. Jadi Manusiawi. manusiawi gitu ya, itu manusiawi dan pasti ada lelahnya juga dan semacamnya. Maka itu yang kita atur gitu ya, menggunakan misalnya, Google Calendar gitu ya. Oh, Ya, di hari Rabu depan tuh saya agenda ini jam 7 sampai jam 10 misalnya ada kuliah, kemudian jam 11 sampai jam 12-nya misalnya mengerjakan tugas. Tapi juga bukan berarti ini diisi dengan hal yang padat gitu ya. Teman-teman butuh ruang untuk apa? Untuk, teman-teman bisa memenuhi ataupun apa ya, ya memenuhi kebutuhan diri gitu ya. Artinya misalnya kita perlu membaca, porsi untuk istirahat gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga endurance atau daya tahan, teman-teman untuk berperformanya ketika di kampus dan juga di masyarakat seperti itu. Jadi, pertama pahami dulu, kewajiban kita dan juga hak-hak orang lain terhadap diri kita. Kemudian yang kedua tentukan skala prioritas gitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan gitu ya, ada hal yang memang harusnya kita kerjakan, banyak juga hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan atau kita nomor sekiankan lah begitu. Dan yang ketiga adalah buat to do list harian bahkan gitu ya. Nah itu untuk, menjaga diri kita agar kita ingat dan punya agenda yang terjadwal, karena pasti tertata gitu ya. Karena tidak mungkin ya teman-teman semua, ini guru saya menyampaikan, tidak mungkin kita bisa mengerjakan hal yang besar ketika hal-hal yang kecil saja kita terlewatkan, seperti itu. Nah itu reminder juga untuk saya pribadi dan juga teman-teman semua bahwa ya tadi, waktu kita terbatas, sedangkan hal yang kita kerjakan, hal yang perlu kita perbuat itu jauh lebih besar dan juga banyak. Seperti itu Mas Firdaus. luar biasa, teman-teman. Jadi tadi ada disampaikan oleh Mas Lukman, manusia itu pelupa. Oleh karena itu teman-teman harus mengikatnya Ya, dengan mencatat, tadi ada tools Google Calendar ya, Mas, ya ya, atau notes apa misalnya. apapun itu. Dan sekarang memang kalau Google Calendar, aku lihat di teman-teman itu cukup masif yang Ya sudah gunain, populer gitu. ya bisa
Karena teman atur dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, teman-teman bakal ngapain, termasuk kalau mau main game pun masukin di to do list itu. Iya, biar Ah, tadi nggak berlebihan ya Bang ya. tapi ditakar, maksudnya Hmm, berapa lama main game, berapa belajar, berapa baca buku, dan lain-lain ya. Hak-hak tubuh kita, istirahat, dan lain-lain itu juga diatur. Bahkan seminggu kemudian juga bisa diatur di Google Calendar, atau juga sebulan ke depan betul. kita bakal ngapain aja tiap hari, nah itu bisa dicantumin di Google Calendar. Mungkin segera download, bukan promosi tapi emang manfaatnya terasa. Ya, nggak harus Google Calendar juga, banyak juga tools-tools Banyak yang lain lain gitu ya ya. Mas ya. Pasti. Silahkan cari itu Ya, toolsnya. tools yang cocok karena pasti kita kan cocok-cocokan gitu ya Bang ya misalnya. Silakan. Ada yang pakai cocok tools ini, tools itu dan semacamnya. Satu lagi yang lupa ya Bang ya. Nah, Tadi ya, teman-teman pasti agendanya padat gitu ya. Berkuliah tuh udah banyak SKS-nya padat misalnya, atau teman-teman yang berorganisasi jadwal untuk di forumnya pasti banyak, sehingga kita memerlukan stamina, memerlukan daya tahan tubuh yang baik. Nah, itu juga yang mau saya sampaikan tadi, lupa, teman-teman perlu menunaikan hak tubuh kita. Tadi sudah disampaikan Bang Firdaus juga, misalnya menyempatkan untuk olahraga seminggu sekali ya, misalnya, betul, olahraga. sekedar jogging 30 menit atau workout, atau yang lain juga adalah memperhatikan asupan kita gitu. Jadi nggak semua makanan kita konsumsi, mana yang pengen kita konsumsi kemudian kita beli kita makan gitu, itu enggak. Tapi tadi ya untuk menjaga diri kita, dan juga misalnya ada porsi untuk makan buah-buahan dan semacamnya gitu. Ya artinya kita yang lebih tahu diri kita ya teman-teman semua, apa kebutuhan kita. Kita ini gampang capek kalau kenapa, gampang sakit kalau apa, berarti kita menjaga diri kita dari itu gitu ya. Nah, artinya awareness atau kesadaran dalam terhadap diri sendiri itu salah satu kunci atau instrumen yang terpenting gitu ya untuk mengatur agenda dan juga berperforma dalam organisasi, prestasi, dan juga di masyarakat. Dan untuk memenuhi hak tadi termasuk mandi ya, teman-teman. Yang sering dilupakan ya, Iya, karena sering beredar itu aktivis itu budayanya nggak jarang mandi. tidur, Oh ya, jarang mandi gitu ya kan. Nah, ini bagi yang aktivis-aktivis ya, pesan kepada kawan-kawan, ya tubuhnya juga diperhatikan, perhatikan. sikat rambutnya yang rapi, pakai parfum kalau Hmm, boleh. Karena itu semua akan mempengaruhi kepada mood kita mood dalam kita, betul. beraktivitas. Dan juga itu Betul cara Mas ya. menghargai orang lain gitu ya, Bang. Menghargai orang lain. Ya, terutama kalau misalnya muslim yang mau sholat jemaah gitu kan. Betul. Teman-teman harus pastikan teman-teman dalam keadaan yang kondusif, Ya. tidak mengganggu konsentrasi orang Ya. lain nanti Ini gitu ya. terlupakan kadang ya, Bang ya. Jadi Ya, aktif di kampus, aktif di berbagai organisasi, aktivitas. Tapi kadang mohon maaf misalnya badannya bau, ya, mengganggu saudaranya yang lain yang sholat sehingga kusuk gitu. Itu jangan sampai ya. kita dolim gitulah ke saudara kita. Saya menyuarakan suara-suara yang tidak Iya tersampaikan. betul. Nah, Ah, ini mungkin bisa gimana? berefleksi ya, atau saya sendiri nih yang misalnya bau atau misalnya Ya, bikin orang lain gak nyaman gitu. tuh teman-teman. Banyak pesan dan hikmah yang sudah disampaikan, dan semoga ada hal yang bisa teman-teman ambil dari diskusi kita. Dan perihal tadi manajemen waktu ya, betul. Hal yang mungkin kita sama pada hari ini dengan kesamaan kita tuh dengan Rasulullah misalnya, kita punya sama, yakni waktu kita sama-sama 24 24 jam. jam. Cuman dalam kita coba sering diskusi juga nih dengan teman-teman yang di ekonomi bisnis ya. Sebenarnya kita bisa menambah 24 jam itu menjadi 25 jam, 26 jam, 28 dan seterusnya. Dengan cara membeli waktu. Nah ya, Membeli waktu dalam artian kalau teman-teman memang sudah punya perusahaan, ketika ini teman-teman harus mengerjakan dan mengambil waktu teman-teman, tapi teman-teman bisa membeli waktu orang lain dengan meng-hire mereka, ya betul. ajakan mereka untuk menyelesaikan tugas ini. Itu kalau teman-teman kondisinya sudah bukan mahasiswa yang sudah Oh bekerja. ya betul. Tapi kalau teman-teman di mahasiswa, berorganisasilah. Hmm, Karena dalam berorganisasi dibagi bidang-bidang, dibagi bidang ini itu, sehingga waktu yang harusnya teman-teman bisa lakuin itu 2 jam, tapi bisa 1 jamnya lagi itu diselesaikan atau dibantu sama kawan-kawan betul. yang lain. Ya. Jadi itu juga bagaimana manajemen efektif dan efisien dalam mengelola waktu. Dan pasti itu akan terlatih ya Bang ya. Akan Artinya terlatih. karena ya aktivitasnya padat, waktunya terbatas, sehingga diri kita ini terbiasa gitu ya. Terbiasa Biasa. mengerjakan sesuatu tuh dengan mindful misalnya, dengan efektif, sehingga misalnya atau orang lain ya, orang lain mengerjakan butuh waktu 2 jam, tapi karena kita terbiasa untuk bekerja, untuk membagi waktu, sehingga di kita hanya cukup selesai 1 jam saja misalnya. Ya, Sekali lagi itu berarti hanya bisa dipelajari di organisasi dan juga forum-forum ya, gitu. kerjasama, kolaborasi, Ya, manajemen tim, itu teman-teman harus punya skill itu. betul.
karena kita nggak akan lepas pun nanti kalau teman-teman berkeluarga, Iya. menikah itu pun juga bentuk kecil dari organisasi kan Iya, betul sebetulnya. betul. Kita mengatur bagaimana rumah tangga, keuangan, apa saja yang harus diatur ini dan lain-lain Mencakup gitu. banyak aspek. Cukup banyak aspek. Jadi teman-teman tidak akan lepas dari berorganisasi. Jadi berorganisasilah dan berprestasilah. Ya, karena ini ya Bang ya, kalau ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi misalnya gitu ya, berarti teman-teman nggak hanya kompetisi saja, nggak hanya kompetisi saja, ikut lomba-lomba saja gitu, enggak. Bahkan kalau hanya itu saja gitu ya Bang ya, poinnya nggak akan cukup. Karena ketika teman-teman mendaftarkan diri sebagai seorang mahasiswa berprestasi, itu banyak yang harus di-input. Misalnya, di organisasi itu sebagai apa, itu poinnya juga banyak ternyata. Kemudian, apa yang sudah dilakukannya, menciptakan karya, menulis karya, membuat komunitas sosial dan semacamnya gitu. Jadi sekali lagi ya, ini kan sesuatu yang tidak dipelajari di bangku perkuliahan gitu ya, di kelas-kelas nggak akan bisa dipelajari sehingga teman-teman butuh ruang untuk mendapatkan itu gitu. Siap, teman-teman, itu pesan-pesan dari Mas Lukman, Mas Mas Jawa. Mas Jawa. Mungkin ini terakhir ya, pertanyaan, mungkin setelah ini kita minta pesan-pesan dari Mas Lukman ya, kepada kawan-kawan Rangers atau kawan-kawan penonton Ruang Akal Sehat. Yakni Mas sekarang sebagai Wakil Presiden BEM Betul. UNS, yang pasti sering ditanyakan semua orang itu, kenapa mau jadi Wakil Presiden BEM? Oke. Ketika kita bicara BEM, tentu akan banyak tuntutan di sana, Iya, banyak tekanan, pressure sana sini, atas bawah kiri kanan. Ada nilai pergerakan, pengabdian, pelayanan gitu ya, yang harus dikawal seluruhnya, isu-isu yang kita harus menjadi garda terdepan, harus mengawal isu-isu ini, karena kalau tidak, wah mana nih mahasiswa, iya, kok mahasiswa nggak diam saja turun, gitu. mahasiswa kok diam, dan lain-lain ya. Seharusnya mahasiswa itu sebagai agen perubahan, social control, iron stock, pemimpin masa depan gitu ya. Nah, jadi apa yang memotivasi Mas Lukman mau sebagai Wakil Presiden BEM UNS gitu ya, dan juga barangkali menjawab penasaran-penasaran oleh kawan-kawan semua ya, gitu. Kalau saya pribadi sederhana, saya pengen untuk, bermanfaat untuk orang lain, Betul. karena kalau kata Buya Hamka, saya lupa lagi Buya Hamka atau tidak, kalau hidup hanya sekedar hidup, Babi hutan juga hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera di hutan juga kerja. kera di hutan juga bekerja, teman-teman. Mungkin itu ya, bermanfaat untuk orang lain, karena ketika bermanfaat itu ada rasa kesenangan sendiri, Betul, dopamin kepuasan. tersendiri di saya pribadi, ketika melakukan hal itu. Mungkin boleh kalau versi Mas Lukman itu apa? Oke, siap. Terima kasih Bang Firdaus dan juga teman-teman semua ya, yang mungkin hari ini punya amanahnya ya, punya tugas, punya kewajiban di fakultas misalnya sebagai gubernur, sebagai ketua lembaga dakwah, sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan ya atau HMJ dan semacamnya. Pasti teman-teman punya makna ya, punya makna dalam punya arti dalam memaknai itu gitu ya. Sehingga teman-teman punya endurance atau daya tahan, punya resilience, daya tahan tapi juga adaptasi. Kenapa kemudian teman-teman bertahan? Pun sama dalam hal ini gitu ya Mas ya. Kenapa pada akhirnya, saya kemudian berkenan gitu ya ataupun, mau menjadi wakil presiden BEM gitu ya. Sebenarnya kalau posisi wakil ini kan posisinya bias gitu ya. Mana yang tugas wakil, mana tugas yang ketua gitu. Mungkin pembagiannya ada gitu ya, tapi kadangkala ini kalau wakil itu kelihatan banget itu juga salah, tapi kalau nggak kelihatan sama sekali itu juga lebih salah gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini saya, melupakan apa ya, atau menomorsekiankan hal yang seperti itu gitu. Cuma dalam hal ini, apa yang pernah disampaikan guru saya gitu ya, bahwa ketika kita dimanapun tempatnya gitu ya, sebenarnya sama ya, prinsipnya adalah menebarkan manfaat kepada orang lain gitu ya. Tetapi dalam hal ini gitu ya, spesifiknya yang saya tanamkan bagi diri saya sendiri adalah ketika kamu menjadi seorang pemimpin gitu ya, berarti Allah telah memilih kamu untuk mengurus umat-umatnya Rasulullah. Nah, dalam hal ini tentu, saya memaknai bahwa peran ini atau amanah ini berarti Allah meminta seorang Lukman gitu ya, untuk mengurus umat-umatnya Rasulullah di kampus UNS begitu. Sekedar itu saja sehingga, saya merasa bahwa hidup saya itu ya ditugaskan oleh Allah untuk mengurus teman-teman seperti itu. Pun sama tadi ya, ketika kita berhasil mengadvokasi, teman-teman yang kesusahan bayar UKT, keringanan, teman-teman mengawal isu pergerakan, isu di ranah regional, politik nasional dan semacamnya gitu ya, ada dampak yang kita berikan gitu ya. Artinya dampak itu berarti manfaat yang dirasakan oleh teman-teman semua di, cakupan-cakupan yang memang kita ada di dalamnya, seperti itu. Ya, keren teman-teman. Jadi
kalau di versi Islam itu tujuan manusia diciptakan itu 2 ya yang Ya betul. setahu saya. Pertama adalah Mhm. menjadi hamba atau beribadah kepada Allah, dan yang kedua menjadi khalifah di muka bumi. Pemimpin. Pemimpin dalam artian teman-teman yang menjaga bumi ini tidak dirusak oleh tangan-tangan Tangan. yang tidak bertanggung jawab. Betul. Jadi itu tujuan manusia kalau teman-teman yang muslim tidak mau melaksanakan tujuan, teman-teman diciptakan, tentu harusnya menjadi pertanyaan Betul. bagi kawan-kawan, harus, mengevaluasi diri dan juga lain-lain lah teman-teman. Oke, itu saja Mas Lukman, dan terakhir Iya. kita minta pesan-pesan, Oke. wejangan, Waduh. dari seorang wakil presiden BEM UNS kepada Rangers UNAN, kepada seluruh mahasiswa dimanapun berada, kepada penonton Ruang Akal Sehat, ya bagaimana bisa menjadi ya barangkali seperti Mas Lukman Aduh. ya, atau bisa menjadi versi terbaik, Iya. be the best version of you, Iya. menjadi versi terbaik Dari dari kita. diri kita masing-masing. Oke itu Mas Lukman. Oke, siap Bang Firdaus, menarik ya. Sebenarnya tadi ya, memang tujuan kita hari ini, apa ya, berperforma gitu ya, bertugas, kemudian kuliah dan semacamnya adalah mencapai the best version of me gitu ya, menuju versi terbaik dari diri kita. Nah, mungkin bukan pesan ya, kalau pesan saya juga masih belajar ya Bang Firdaus ya, belajar ke sini juga, belajar ke banyak tempat, itu juga bagian dari saya belajar sehingga, dalam hal ini ya kita sama-sama belajar gitu. Cuma ketika diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman semua ya, Rangers UNAN gitu ya. Kan Rangers ya, punya daya tahan, punya kekuatan, dan juga punya amanah untuk menumpas kejahatan gitu ya. Paling minimal di kejahatan-kejahatan di lingkungan teman-teman atau kebatilan atau keburukan lah gitu. Sehingga, ini yang disampaikan oleh guru saya gitu ya, eee, ketika kita ingin menikmati kehidupan dengan hasil yang optimal, gitu ya. Saya ulangi, ketika kita ingin menikmati kehidupan dengan hasil yang optimal, maka pastikan hal yang kita kerjakan itu memenuhi 3 hal, ya. Pertama adalah hal yang kita sukai. Karena ketika kita menyukai suatu hal gitu ya, pasti kita akan lebih ringan melakukannya. Pasti kita akan lebih mau mengorbankan waktu lebih banyak, mau merogoh kantong lebih dalam, meluangkan tenaga lebih banyak karena kita suka gitu ya. Sehingga syarat untuk kita bisa menikmati hidup dan juga pencapaiannya optimal itu yang pertama suka dulu gitu ya. Jadi teman-teman berorganisasi harus suka, teman-teman berwirausaha harus suka, kuliah pun juga harus suka, meskipun kadang berat hati gitu ya. Tetapi itu harus kita, sukai begitu. Kemudian yang kedua adalah hal yang kita, kuasai gitu ya Bang ya. Artinya, ketika kita ingin menikmati hidup dengan hasil yang optimal, kita harus menguasai hal tersebut. Ketika teman-teman berorganisasi gitu ya, ada, nilai-nilai kerjasama, ada nilai-nilai, kolaborasi dan semacamnya gitu ya, manajemen tim, manajemen waktu dan semacamnya gitu ya. Sehingga ketika teman-teman sudah menguasai itu, sekali lagi karena suka, kemudian menguasai, sehingga itu lebih terlihat, enjoy gitu ya, terlihat ringan. Mungkin bagi orang lain itu berat, tapi karena kita sudah suka dan menguasai sehingga lebih, bisa kita lakukan dengan ringan gitu. Dan ini yang ketiga Bang ya, yang mungkin banyak orang melupakan sehingga, gampang stres, gampang capek. Yaitu yang ketiga adalah hal yang kita maknai, gitu ya. Maknai dalam hal ini bukan makna-makna yang normatif. Misalnya sebagai, staf di organisasi ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan relasi, public speaking yang bagus dan semacamnya gitu. Ya itu nggak apa-apa teman-teman dapatkan, tapi kan itu hal yang normatif gitu. Tapi sebagai manusia gitu ya, kita perlu juga makna-makna yang lain, yang mungkin orang lain nggak punya tapi kita punya. Misalnya tadi Bang Firdaus menyampaikan kalau jadi, presiden mahasiswa itu ingin, menebarkan manfaat kepada orang lain gitu. Kalau saya tadi ingin mengurus umat-umatnya Rasulullah atau teman-teman punya makna-makna lain gitu ya. Entah peran apapun yang teman-teman lakukan kayak gitu. Jadi dengan makna itu kita punya satu pegangan gitu ya bahwa, "Oh, saya tuh punya makna ini loh, tidak hanya sekedar, misalnya berorganisasi itu relasi yang bermanfaat, ilmu dan semacamnya gitu." Itu didapatkan, tapi yang utama adalah hal yang makna yang, kita artikan sendiri kayak gitu teman-teman. Dan terakhir gitu ya, eee, saya yakin bahwa hidup ini adalah connecting the dots, terhubungnya satu titik dengan titik-titik yang lain. Sehingga kita hari ini adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman kita, kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang sudah kita alami dari kita lahir, umur 2, 6, 8, 10 hingga mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Sehingga dari hal tersebut gitu ya, itu yang membuat karakter diri kita hari ini. Dan berarti hari ini adalah jawaban
atas diri kita di masa mendatang. Akumulasi. Akumulasi, betul tadi. Sehingga sekali lagi, mari kita ciptakan titik ini titik yang baik. Mari kita ciptakan titik ini titik yang berkesan gitu ya, yang sehingga kita akan lebih yakin untuk berbuat, berdampak dan juga kita memberikan manfaat kita gitu. Sehingga sekali lagi ke depan saya Bang ya merasa bahwa orang-orang yang besar gitu ya, orang-orang yang besar tuh dalam artian punya peran dan manfaat yang besar, itu mereka tidak dibesarkan, tidak tumbuh dalam lingkungan yang egois. Artinya pasti mereka mencintai bangsa ini, mencintai masyarakatnya lebih dari mereka mencintai dirinya sendiri. Pun di Minang ini sendiri gitu ya. Banyak sekali lagi tadi saya sebutkan tokoh-tokoh di Minang, pahlawan-pahlawan di Minang yang mereka berjuang sebegitu besar sehingga kita mendapatkan kemerdekaan hari ini. Dan itu pula yang perlu teman-teman refleksikan begitu ya. Kita ini hari ini di titik mana dan titik apa aja yang nantinya kita lalui gitu. Lagi dengan apa? Dengan kita memaknai setiap peran, dengan kita memaknai setiap takdir yang sudah Tuhan tetapkan kepada diri kita. Gitu, Bang. Sip. Terima kasih Mas Lukman. Connecting the dots. Hidup kita itu adalah ya menghubungkan titik-titik yang sehingga nanti membentuk garis ya, garis kehidupan, teman-teman. Dan saya ada sebuah kutipan yang cukup menarik juga. Setiap orang adalah guru, ya. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap waktu adalah proses untuk kita belajar. Betul. Jadi itu makna yang seharusnya setiap orang harus memahami hal itu. Kita dari dia kecil dari kita, terus kita nggak mau belajar dari dia itu juga nggak boleh. Terus belajar kita belajar cuma di sekolah, di kuliah aja, nggak. Kadang bahkan kuliah jalanan pun ada. Di warung-warung pun ketemu sama pedagang, ketemu sama orang-orang yang punya cerita hidupnya sendiri, itu juga belajar sebetulnya. Belajar kehidupan. Betul. Atau kawan-kawan di BEM belajar perlawanan, Perlawanan, perjuangan, perjuangan, didik penguasa dengan perlawanan ya, ya, didik ikhtiar rakyat, merawat demokrasi. biar merawat demokrasi, didik rakyat dengan perjuangan. Itu saja teman-teman semuanya, dan kita sudah sampai di penghujung untuk sesi atau segmen Ruang Akal Sehat ini, dan semoga dari apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengubah sedikit banyaknya, atau kalau bahasa kita 0,1% pun jadilah. Iya, dari proses dan Jadi progres. pada tidak daripada stagnan atau bahkan meranjak ke negatif. Itu filosofi kita bergerak, teman-teman. Itu saja, dan kalau penutup kita izin dengan tagline ya, BEM Oke. UNAN. Kalau di BEM UNS tagline-nya apa, Mas? Oasis makna, dikdaya oasis maknaku seperti itu. Dikdaya oasis Ya, maknaku. BEM UNS 2024 dikdaya oasis maknaku seperti itu. Dikdaya oasis maknaku. Artinya punya kekuatan yang besar diberikan tapi dengan makna tadi. Luar biasa. Kalau di BEM UNAN kita nama kabinetnya akselerasi perubahan, karena emang kita pengen yang cepat-cepat aja Iya. gitu kan, berubah cepat Harus aja. mengakselerasi Kalau bisa perubahan. sekarang ya sekarang aja gitu. Hmm. Apa yang nunggu-nunggu. Dan tagline kita melampaui batasan, wujudkan impian. Melampaui batasan, mewujudkan impian. Ya, ini sebenarnya memang filosofi dari Buzz Lightyear. Iya, Buzz Lightyear. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Nah, emang kita suka yang di luar zona nyaman. Betul. Kita suka break the limit. Nah, Ya, kita suka bergerak di luar kapasitas kita gitu. bergerak di luar kapasitas kita. Karena kalau kita bergerak hanya dengan kapasitas kita, ya mungkin itu kan udah mainstream. Setiap Iya, orang dan mungkin itu bisa. di kita kecil gitu ya. Kecil. Itu aja teman-teman semuanya, dan kita izin pamit undur diri. Saya selaku host dan juga gestar kita jauh-jauh dari Surakarta yang kita datangkan, teman-teman. Ya, kita pamit undur diri dan semoga bermanfaat. Jika diam adalah pilihan, maka perubahan adalah kemustahilan, dan diamnya mahasiswa adalah bentuk dari pengkhianatan. Selama masih diberi nafas yang panjang, maka selama itu pula nafas perjuangan akan tetap berjalan. Salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih, dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.